Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai grup siklik pada pertemuan kali ini. Perkenalkan sebelumnya kami pemakalah yang beranggotakan Ines Yuniarti, Indah Marina, dan Muhammad Wian Hafiz Arafi. Adapun pada grup siklik ini kami akan menjelaskan mengenai 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian grup siklik, yang kedua teorema dan akibatnya, dan yang ketiga klasifikasi grup siklik. Saya Ines Yuniarti sebagai pemakalah akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian grup siklik. Jadi pengertiannya atau definisinya yaitu jika grup G dibangkitkan oleh elemen A, maka G disebut grup siklik yang dihasilkan oleh A, di mana A disebut sebagai penghasil atau pembangkit atau generator. Contoh, kita lihat contohnya misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat. Z tersebut adalah grup siklik yang dihasilkan oleh 1 dan negatif 1, sehingga dapat kita tulis sebagai Z adalah himpunan bilangan bulat yang dibangkitkan oleh elemen 1 dan negatif 1. Kemudian ada grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G, di mana G dan positif disebut siklik bila ada elemen A yang merupakan himpunan G sedemikian hingga G sama dengan A pangkat N elemen Z. Elemen A disebut generator dari grup siklik tersebut. Nah, begitupun grup siklik terhadap perkalian ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, yaitu subbab 2, saya akan menjelaskan mengenai teorema dan akibat yang ada dalam grup siklik. Teorema yang ada dalam grup siklik yaitu yang pertama, teorema 4.1 untuk kriteria A pangkat I sama dengan A pangkat J. Dalam teorema 4.1 ini mengungkapkan alasan penggunaan ganda dari notasi dan terminologi untuk order elemen dan order group. Dari teorema 4.1 ini, akibat yang pertama yaitu order A sama dengan order subgrup A. Untuk setiap elemen grup, order A sama dengan order subgrup A. Lalu untuk akibat yang kedua, A pangkat K sama dengan E, yang menyiratkan bahwa order A membagi K. Lalu untuk akibat yang ketiga, ada hubungan antara order AB dan order A dikali order B. Jika A dan B merupakan grup berhingga dan AB sama dengan BA, maka order AB membagi order A kali order B. Teorema yang selanjutnya dalam teorema grup siklik yaitu teorema 4.2 di mana subgrup A pangkat K sama dengan subgrup A pangkat GCD subgrup N K dan order A pangkat K sama dengan N per GCD subgrup N, K. Dalam teorema ini, misalkan A adalah elemen order N dalam suatu grup dan misalkan K adalah bilangan bulat positif, kemudian subgrup A pangkat K sama dengan A pangkat GCD subgrup N, K dan order A pangkat K sama dengan N per GCD subgrup N, K. Penerapan fakta ini adalah dengan D sama dengan GCD subgrup N, K. Untuk mendapatkan order A pangkat K ataupun order subgrup A pangkat K sama dengan order subgrup A pangkat GCD subgrup N, K sama dengan order A pangkat GCD subgrup N, K sama dengan N per GCD subgrup N, K. Pada teorema 4.2 memungkinkan kita untuk dengan mudah membuat daftar elemen dari subgrup siklik dan hitung order elemen dari grup siklik dalam kasus di mana elemen tidak nyaman untuk bekerja.
Dalam teorema 4.2 ini juga menetapkan hubungan penting antara orde suatu elemen dalam grup siklik hingga dan orde grup tersebut. Pada teorema 4.2, kita memiliki N per GCD subgrup N, I sama dengan N per GCD subgrup N, C. Dan karena itu, GCD subgrup N, I sama dengan GCD subgrup N, C. Perlu diingat bahwa dalam teorema 4.2 dan akibat wajarnya hanya berlaku untuk elemen-elemen beraturan berhingga. Baik, selanjutnya ada klasifikasi grup siklik. Dalam teorema klasifikasi subgrup dari grup siklik menegaskan bahwa setiap subgrup dari grup siklik adalah siklik. Grup siklikal yang memiliki orde 30. Maka subgrup kal adalah subgrup dari bentuk kal, di mana M adalah pembagi dari 30. Teorema 4.4, banyaknya anggota dari tiap orde dalam gugus siklik. Jika D adalah pembagi positif dari N, banyaknya anggota berorde D dalam suatu grup siklik dengan orde N adalah pi D. Meskipun tidak ada rumus untuk jumlah elemen dari setiap orde untuk grup hingga yang berubah-ubah, kita masih dapat mengatakan sesuatu yang penting dalam hal ini. Akibatnya, banyaknya unsur berorde D dalam suatu golongan berhingga, banyaknya anggota berorde D adalah kelipatan dari pi D. Hubungan antara berbagai subgrup dari suatu grup dan dapat diilustrasikan dengan gizi subgrup dari grup tersebut. Ini adalah diagram yang mencakup semua subgrup dari grup dan menghubungkan subgrup H pada satu tingkat ke subgrup K pada level yang lebih tinggi dengan urutan segmen garis jika dan hanya jika H adalah subgrup sejati dari K. Meskipun ada banyak cara menggambarkan diagram seperti itu, hubungan antara subkelompok harus sama. Biasanya seseorang mencoba untuk menyajikan diagram seperti ini dengan cara yang menyenangkan mata. Berikut ada diagram gizi untuk Z 30 ditunjukkan pada gambar 4.2 di samping. Perhatikan bahwa 10 adalah subgrup dari 2 dan 5, tetapi 6 bukan subgrup dari 10. Baik, sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?